bawa Al-Aqsar ke internasional gitu aja. Wih, luar biasa ini ya. Jadi membawa Al-Aqsar dengan olahraga berkuda itu untuk bisa masuk atau dikenal di kancah internasional ya. Juara nggak kemarin? Juara. Bagi sebuah organisasi, visi adalah arah kemana organisasi tersebut akan berjalan. Visi adalah tujuan besar di masa depan yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Sedangkan misi adalah tahapan-tahapan anak tangga yang harus dilalui oleh organisasi tersebut untuk mencapai visinya. Dengan kata lain, misi ini semacam Google Map. Mana arah yang harus dilalui oleh sebuah organisasi untuk mencapai apa yang menjadi visinya. Pertanyaannya adalah, kenapa sih organisasi harus memiliki visi yang jelas? Kenapa organisasi harus mampu menginternalkan, mampu menjelaskan terkait dengan visinya kepada seluruh anggota organisasi? Analogi sederhana yang saya suka memakai untuk menjelaskan tentang urgensi dari visi ini adalah dengan menggunakan analogi perbandingan antara bis pariwisata dengan bis akap antar kota, antar provinsi. Perusahaan yang memiliki visi yang jelas dan dia mampu menginternalkan visi tersebut kepada seluruh anggotanya, seluruh orang yang terlibat di dalamnya, saya ibaratkan seperti penumpang yang berada di dalam bis pariwisata. Ketika sebuah bis pariwisata itu berjalan, seluruh penumpang yang ada di dalam bis pariwisata tersebut sudah tahu dengan pasti kemana arah bis itu akan berjalan, kemana arah bis itu akan menuju. Bahkan biasanya jauh-jauh hari sebelum keberangkatan, hal itu sudah didiskusikan, sudah dirapatkan, sudah dimeetingkan gitu. Kita suatu hari nanti yang sudah disepakati akan berdharma wisata menuju ke suatu tempat A. Tidak mungkin sebuah bis pariwisata ketika dia berjalan dengan membawa rombongan, di dalam rombongan itu masih berdebat tentang kemana nih kita mau pergi, gitu. Kemana tujuan kita. Nggak mungkin. Semuanya pasti sudah disepakati dari awal dan semua yang masuk ke dalam bis itu tahu kemana bis ini mau menuju. Gitu. Suasana di dalam bis biasanya juga dibuat sedemikian rupa oleh EO-nya, gitu, oleh travel agent-nya itu agar menarik, meriah, gitu. Dibuat game-game agar peserta perjalanan ini tidak boring, tidak bosan selama perjalanan menuju ke tempat wisatanya. Nah, ini ibaratnya adalah perusahaan yang memiliki visi dan misi yang jelas. Gitu. Sebaliknya, perusahaan yang dia mungkin memiliki visi tapi tidak mampu menjelaskan, menginternalisasikan visinya itu dengan jelas kepada seluruh anggotanya, saya ibaratkan seperti bis antar kota, antar provinsi. Ketika saya mau pergi ke Semarang misalnya, maka saya akan pergi ke terminal Tirtonadi. Ketika itu saya pergi dari kota Solo. Ya. Di terminal Tirtonadi, saya akan mencari bis yang itu menuju ke arah Semarang. Nah, ketemu, saya lalu naik bis itu. Ada teman saya yang satunya, dia akan pergi ke Salatiga. Maka sama, dia juga akan ke terminal Tirtonadi, kemudian dia akan naik bis yang arah ke Semarang, karena kota Salatiga dilewati oleh bis itu. Teman yang satunya lagi yang mau ke Boyolali juga melakukan hal yang sama. Di dalam satu bis itu, banyak penumpang, mereka memiliki tujuannya masing-masing. Tidak satu tujuan.
Ketika saya kemudian sampai di Boyolali misalnya, ketika tujuan saya adalah ke Boyolali, maka saya akan turun. Sementara penumpang yang lain, mereka akan turun di tempat tujuannya masing-masing, di Bawen, di Ungaran, bahkan ada yang sampai di Semarang. Suasana di dalam bis tentu tidak meriah. Gitu. Masing-masing sibuk dengan kegiatannya sendiri. Gitu. Bahkan mungkin di dalam bis itu juga ada rasa curiga. Gitu. Ketika ada penumpang baru yang masuk, dilihat dari tampangnya ini kayaknya copet ini. Gitu. Jadi suasananya tentu sangat jauh berbeda dengan yang di bis pariwisata tadi. Masing-masing sibuk dengan kesibukannya masing-masing, bahkan ada yang pura-pura tidur dan sebagainya agar tidak diajak berbincang oleh penumpang di sebelahnya. Gitu, sampai akhirnya ketika sampai di tujuannya masing-masing mereka turun. Nah, kalau Anda menjadi seorang karyawan atau Anda adalah pemilik sebuah perusahaan, ya, suasana pekerjaan atau suasana organisasi seperti apa yang Anda lebih inginkan? Apakah suasana seperti di dalam bis pariwisata tadi, ataukah suasana seperti dalam bis antar kota, antar provinsi? Nah, ini adalah sebuah analogi sederhana yang sering saya pakai untuk menggambarkan kenapa visi itu penting untuk dimiliki oleh sebuah organisasi. Dan yang lebih penting adalah bagaimana organisasi itu mampu menginternalisasikan, menjelaskan kepada seluruh yang terlibat di dalamnya tentang visi tersebut. Karena ini penting. Karena visi bukan sekedar tertempel di dinding perusahaan, bukan sekedar rangkaian kata-kata, tapi dia adalah sebuah tujuan. Ketika seorang karyawan menyadari bahwa dia menjadi bagian dari sebuah visi besar perusahaan, maka karyawan tersebut akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya untuk mencapai apa yang menjadi visi bersama tersebut. Begitu.